Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dari Prodi Bisnis Digital 2B dengan NIM 63050240044. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Found the clue. Don't forget to. Aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Rasulullah. Ekonomi Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, penerapan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam telah diterapkan sejak kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sistem ini berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menerapkan prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu kebijakan awal adalah pembangunan masjid sebagai pusat aktivitas umat dan pusat pengelolaan ekonomi melalui Baitul Mal. Fokus utama adalah pembangunan sistem keuangan negara yang diawali dengan zakat dan didukung oleh sumber lain seperti jizyah, kharaj, dan khums. Selanjutnya, aktivitas perdagangan. Pada masa Mekah, fokus umat Islam masih pada pertahanan diri, bukan pembangunan ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun fondasi masyarakat sejahtera, menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi dan sosial. Rasulullah menyusun 3 konsep, yaitu konstitusi negara, hak dan kewajiban warga, yang terakhir sistem keuangan negara. Rasulullah sebagai kepala negara mengatur pemasukan dan pengeluaran negara secara adil dan transparan. Dana yang dihimpun di Baitul Mal segera didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya, sistem dan etika perdagangan. Rasulullah dikenal sebagai pedagang sukses dan jujur, dijuluki Al-Amin yang terpercaya. Prinsip utama yang diterapkan dalam berbisnis yaitu siddiq, artinya jujur, integritas dan keseimbangan emosional, amanah yaitu terpercaya, transparansi dan tanggung jawab. Selanjutnya fatonah, yaitu artinya cerdas, wawasan dan kepemimpinan, tablik komunikatif, supel kerja tim koordinasi. Yang terakhir berani, yaitu analisis cepat, keputusan tepat. Rasulullah menolak interferensi harga pasar selama mekanismenya berjalan secara wajar tanpa unsur manipulasi. Selanjutnya, faktor pendorong Rasulullah menjadi pedagang. Yang pertama, faktor geografis. Letak Arab strategis, terutama Makkah, sebagai pusat perdagangan dan ziarah. Kondisi tanah yang tandus mendorong penduduk untuk berdagang. Yang kedua, faktor ekonomi. Rasulullah yatim sejak kecil dan berasal dari keluarga sederhana, sehingga berdagang menjadi solusi ekonomi.
Yang selanjutnya sumber pendapatan negara Islam. Zakat, kewajiban sosial untuk semua muslim termasuk orang miskin. Khums, 20% dari harta rampasan atau keuntungan. Yang ketiga, haraj, pajak tanah berdasarkan produktivitas. Yang keempat, jizyah, pajak dari non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara. Yang terakhir, pendapatan lain, kafarah, harta warisan tanpa ahli waris, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tradisi, ekonomi, dan tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah alat utama untuk mencapai kemajuan sosial. Islam mewajibkan umatnya untuk memakmurkan bumi atau istimar melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Quran Surat Quraisy ayat 1-4 menunjukkan bagaimana suku Quraisy mendapatkan keamanan dan kemakmuran melalui perdagangan lintas musim. Rasulullah dan para sahabat berasal dari lingkungan saudagar dan masyarakat pedagang yang terbiasa dengan mobilitas ekonomi tinggi. Yang terakhir, kesimpulan. Ekonomi Islam pada masa Rasulullah mengutamakan keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraan umat. Sistem ini terbukti mampu menciptakan ketahanan ekonomi dengan basis etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam yang kini terus dikembangkan sebagai alternatif dari sistem kapitalis dan sosialis dengan prinsip utama tauhid, ibadah, khilafah, dan takaful. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.